tahun jadi nggak jadi musyawarah. Jadi rekan itu disampaikan ke sana saja, sudah selesai masalahnya. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan sekarang ini yang PMI, rupanya PMI ini ada aturan main juga. Ya. Memang mereka meminta dari kebun jeruk, kata-kata dari kebun jeruk. Nah, jadi jangan bawa nama lain dari kebun jeruk. Tapi tidak perlu membuat surat. Saya sudah konfirmasi sama Ustadz Ali, dia bilang itu orang yang plasma. Misalnya dia dites negatif. Nah, negatifnya diambil darahnya itu disumbangkan kepada orang yang positif. Itu yang benar begitu menurut Ustadz Ali. Tapi kalau menurut yang kita lihat di Red Cross India, Palang Merah India, dia itu semua ahbab. Karena Maulana saya bilang semua ahbab yang di Nizamuddin ini yang di India menyetorkan darahnya dimulai oleh Maulana Sa'ad. Jadi darahnya Maulana Sa'ad itu diperebutkan oleh orang-orang yang sedang positif, dan begitu disuntikan kepada mereka oleh PMI otomatis langsung sembuh. Nah, jadi sekarang trennya jadi berbalik. Tadinya ini Nizamuddin adalah penyebar virus, sekarang Nizamuddin is saving human being. Sekarang Nizamuddin adalah penyelamat kemanusiaan. Nah, kita ngikut sana. Jadi tadi Ustadz Ali bilang, kita sementara ini yang udah negatif aja. Jadi plasma yang negatif ini yang disumbangkan. Cuman tadi orang Palang Merah bilang asal dari kebun jeruk monggo. Cuma diatur yang umur 55 tahun ke bawah. Jadi kita Pak ini kita nggak perlu. Saya tadi kan kesana bertiga sama Pak Hasan. Pak Hasan juga udah pensiun nih. Terus sama Pak Wawan masih di bawah 50. Jadi dia yang sendiri tadi dites apanya, begitu didaftar langsung didata semua KTP apa, terus suntik HB, tes darah HB, terus dibawa naik ke atas lantai 5, di lantai 5 diambil darahnya. Setelah diambil darahnya, donor, kemudian dikasih hadiah makanan bergizi, ya gitu ya. Jadi dia dapat satu ini. Nah, saya sama dia tadi nunggu, tapi sudah masuk, sudah dites, sudah apa. Jadi begitu lihat umur langsung dia bilang, dia lihat mata saya, Bapak ini orang sehat, nggak usah cari gara-gara, Bapak orang sehat, pulang aja. Yang lain, alhamdulillah. Jadi saya nggak dites tadi ya. Jadi saya dengan Pak Giato, dengan orang-orang yang sudah 55 ke atas, yang udah pensiun, nggak perlu. Jadi ini perlu ya, jangan sampai nanti perdebatan. Saya lihat belum apa-apa, di grup sudah ribut-ribut gara-gara itu. Padahal maksud kita kan donor ini kan fungsi kemanusiaan kita, ikram. Jangankan hanya kata-kata, darah pun kita tumpahkan. Kan udah begitu ini sekarang kira-kira. Nah, jadi nggak apa-apa darah-darahnya daripada kita ini di 3 tempat ya, RSPM dan RSPAD dan Palang Merah Indonesia. Nah, 3 ini udah menyatakan minta supaya dari kebun jeruk, supaya dari masjid kebun jeruk dilayani untuk disumbangkan darah-darah mereka ke orang-orang yang di Jakarta. Terutama Jakarta ini daerah merah, terutama adalah daerah kita di situ. Sawah besar, mangga besar, sama Glodok itu Chinatown. Nah, itulah penyebar virus di Indonesia. Karena orang itulah yang pergi ke luar negeri kemana-mana, ya kan? Jadi sebenarnya mereka lah yang membawa virus, kita kena dampaknya. Jadi mudah-mudahan kebun jeruk ini karena amalannya bersih, baik, hatinya bagus, nggak pernah, dan jangan kita sekali-sekali bersangka sama orang-orang Cina. Biarkan kita kasih darah kita kepada mereka, mudah-mudahan sebab itu mereka dapat hidayah. Seperti di Italia sekarang, di Italia semua ahbab sana setiap hari istilah masuk Islam. Di sana sudah 40 tahun tidak ada azan, tiba-tiba sekarang azan. Kenapa? Dokter lagi meriksa nih, cek, meriksa orang positif. Begitu diperiksa, ada suara azan, ini hang, berhenti itu virus bekerja. Karena suara azan. Akhirnya orang tahu kalau begitu kan, ini tiru orang Islam, tirulah orang Islam, cuci muka, terus nungging, terus sujud gitu kan. Nah, teman-teman aku udah tahu, panggil syahadatkan. Tiap hari orang di sana puluhan orang masuk Islam. Ini kerja kita. Jadi kita enggak usah ini, yang penting bagaimana supaya sekitar kebun jeruk itu nanti orang masuk Islam. Amin. Amin. Nah, itu yang penting. Nah, terus yang satu lagi, Departemen Kesehatan Amerika Serikat telah membuat pengumuman yang saya baca,
mempersilahkan semua orang yang aliran Nizamudin, dia bilang aliran root of Nizamudin, maksudnya orang-orang dakwah ini yang dipersilakan yang ada di Amerika untuk menyumbangkan darahnya, mendonorkan darahnya supaya disumbangkan ke orang-orang yang positif di Amerika. Dan sudah sungguh orang-orang Amerika dengan sumbangan darah kartun-kartun di Amerika. Ini satu fadilah yang besar juga. Ternyata walaupun dia tidak tetapi darahnya ini darah yang bagus kan begitu. Rupanya darah yang bersih ini dia bisa menyembuhkan darah yang kotor, darah pendosa. Inilah hadis sekali. Jadi mudah-mudahan saja asbab ini insyaallah seluruh dunia sekarang ya kan, karena 3 negara itu Cina, Amerika, bukan Cina dulu yang menghantam Islam, kemudian Myanmar ya yang menghantam Islam ya, kemudian India bahkan secara reguler parlemennya, kalau kita di sini DPR-nya telah memproduk satu hukum yang mengharamkan orang Islam hidup di India. Jadi nggak boleh ada Islam di India. India ini bukan negaranya orang Islam, nggak boleh orang Islam. Rupanya asbab itulah Allah turunkan satu corona ini ya. Corona ini bahasa Arab di dalam surat Al-Ahzab. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qarna, dan tetaplah kamu wahai istri-istri Nabi, istri-istri orang beriman di rumah-rumah kamu, dan janganlah kamu ikut tabarruj, cara hidup ataupun budaya orang-orang jahiliyah yang dahulu. Nah, corona ini tetap di rumah kalau ibu-ibu, maka sekarang Mas Murad hidupkan apa semuanya. Nah, jadi begitulah sekitar penjelasan saya. Dan kemudian tadi Maulana Ali bilang supaya disampaikan seperti apa yang disampaikan Hadir Haji. Jadi tidak boleh lebih. Hadir Haji minta waktu dia kasih darahnya, dia minta supaya semua orang menyumbangkan, karena beliau mimpi berjumpa dengan kakeknya. Kakeknya Hadir Haji itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq ini punya keturunan, ke-33 adalah Maulana Ilyas, ke-34 Maulana Yusuf, ke-35 Maulana Harun, ke-36 adalah Maulana Sa'ad. Damat Barakatuh yang ada sekarang. Itulah amir kita di seluruh dunia sekarang. Nah, jadi beliau ini yang mengatakan itu, dia mimpi diperintahkan oleh kakeknya Abu Bakar Siddiq untuk menyumbangkan darahnya kepada orang-orang yang sudah positif. Mudah-mudahan saja ini adalah kebaikan, walaupun terjadi kontroversi di mana-mana, kita nggak mau tahu. Yang penting suara ini dari Nizamudin ya. Saya setiap hari berkontak dengan teman-teman yang sedang berkhidmat di sana. Ada apa-apa mereka nanya saya ada apa-apa nanya ke sana mereka juga. Jadi tidak bertentangan antara Nizamudin dengan markas kita Kebun Jeruk dengan kita. Nah, jadi ketaatan pada Amir mutlak. Amir kita di keluar ini adalah Pak Latif. Nah, taat dia insya Allah selamat. Amir Muhalah, terus Amir Halakah, Amir Provinsi, Amir Markas, Amir Indonesia, baru Amir Nizamudin, Amir Nizamudin. Jadi kalau kita tanamkan ketaatan seperti ini, kata Nabi, man atau amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'ala man ata'ala kana ma'iya fil jannah. Siapa yang taat kepada Amir yang aku lantik, berarti dia taat padaku. Siapa taat kepada aku, berarti taat pada Allah. Siapa yang taat pada Allah, berarti bersamaku masuk surga. Jadi yang tidak taat pada Amir, mohon maaf, tidak masuk surga. Ini hadis ya. Jadi saya bicara dalil dan apa. Jadi orang yang tidak taat kepada Amir, apalagi Amir dia itu menyebabkan dia dapat hidayah, subhanallah ya. Jadi kalau orang lama ini masalah, saya ngasih klien Pak Hambali sama Pak Nasiman. Ini tadi malam dia bayan di sini, itu ulang tahun yang ke-20 saya keluar pertama 3 hari. Bayannya kayak gitu juga sama, bayan langit. Ya kan? Tapi alhamdulillah banyak orang yang dapat hidayah. Jadi juga semua kita punya pengalaman yang sama. Itulah kira-kira dari saya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Ada yang mau nanya ya? Ya. Bagaimana tentang Mas-Surat, karena di India tuh di Nizamudin Mas-Suratnya ikut donor darah. Alhamdulillah. Mumpung Bapak tanya, kemarin saya dikasih telepon oleh Pak Sugiarto. Beliau telepon Pak Arif Rahman. Nah, saya ambil itu telepon, saya ngobrol dengan Pak Arif Rahman. Siapa dia? Dia adalah duta besar Indonesia di Afghanistan yang sekarang di Kabul, dan dulu dia adalah atas militernya di Islamabad di Pakistan. Informasi ada di rumah. Ada di rumah Kalisaris. Oh ya. Nah, kemudian saya minta kepada beliau, Pak Arif, tolong Bapak mungkin melalui jasa Bapak bisa telepon kepada duta besar kita di India. Kenapa? Ini masalah
sebab kawan-kawan kita ini dibikin fitnah sekarang. Fitnahnya apa? Mereka menyalahgunakan visa. Visa ini visa turis dibikin dakwah, nah gitu. Jadi ini kan klasik ya. Dan itu juga visa turis, mana ada yang nggak turis? Ya kan, semua misionaris seluruh dunia pakai visa turis, tapi mereka juga memurtadkan orang di mana-mana. Kenapa tidak dipersoalkan? Nah, yang kasihani Mas Turot dipisah suami dengan istrinya gara-gara itu. Nah, tapi alhamdulillah dengan berkat itu teman-teman di sekarang ini sudah lihat, saya dapat laporan khusus dari Ondan, sudah saya tulis. Orang yang kena masalah itu, alhamdulillah Pak Ustadz, kami di sini baik-baik saja. Yang dibilang jamaah Masyurah itu ya saya katanya. Kami di ikram bagus-bagus, di rumah tempat dikasih makan enak, pokoknya semuanya bagus, tidak ada itu berita-berita negatif. Orang itu sangat hormat kepada kami dari Nizamuddin, alhamdulillah. Jadi gak ada ya. Jadi pokoknya semua orang yang berkaitan dengan markas Nizamuddin mendapat penghormatan khusus sekarang. Ya, jadi kita jangan ikut-ikutan. Kalau orang yang sana itu biarin aja, memang dia kaplingnya di situ. Semua kan ada dananya, jadi kita nggak usah heran ya kan. Jadi kita ini sekarang dakwah ini satu-satunya yang belum bisa diterobos. Kalau mereka mau beli dakwah ini silahkan beli dengan mereka keluar di jalan Allah. Dan nggak usah jelaskan, sekarang ini nggak banyak cerita. Bapak kalau mau ikut Pak, mau belajar berenang Pak, nggak usah baca kitab renang Pak. Lama Bapak masuk ke air aja Pak, insya Allah nanti lama-lama kelelep, lama-lama jadi ahli renang. Ada skill mereka, insya Allah ya. Ada lagi? Sementara ini yang Masyurah di sini nggak usah donor ya? Belum. Gimana? Masyurah kita nggak usah, belum donor ya? Nah ini sekarang selama bulan puasa tidak ada keluar Masyurah, tidak ada aktivitas Masyurah, biarkan mereka lockdown. Tapi setelah bulan puasa, insya Allah kita nanti akan memulai jur pertama Masyurah di sini ya. Di sini bisa kapasitas, di tempat Pak Sugiarto bisa muat lebih kurang berapa Pak? 30 orang bisa ya? 30 orang enggak, kan kalau Masyurah itu kan memaksimalkan 30. Antara 30 itu pun orang-orang yang sudah pernah 3 hari selama 3 kali minimal. Jadi peserta yang sudah jalan mereka datang itu pun dengan target untuk keluar 15 hari ataupun 40 hari. Jadi ada target waktu. Dan doakan ini Pak Sugiarto segera mau berangkat Masyurah IP. Ini mudah-mudahan nanti dari juru Masyurah itu dikeluarkan. Saya sendiri juga negeri jauh ya. Jadi siapa-siapa yang mau syarat negeri jauh apabila dia sudah keluar IPB. Sebelum IPB tidak bisa, karena itu ada modal. Negeri jauh itu asal naik kapal terbang udah negeri jauh, Malaysia, Thailand, Brunei itu sudah negeri jauh. Insya Allah 2001. Hah? Insya Allah 2001. 2001, nah boleh ya. Amin, kabul. 2001. Bulan depan ya. Oke. Nah, cukup ya. Nah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita manfaat yang banyak. Mari kita tutup. Minta kalau kita ini dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam Pak Cecep pada kita semua. Jazakallah.